Halo semuanya, kembali lagi di podcast Geo Insight. Kali ini bersama saya Nurkolis. Dan saya Avel Yansyah. Iya, kali ini kita akan sedikit ngobrol yang agak serius nih, Vel ya. Iya. Ya, Vel, podcast kali ini, di episode kali ini disponsori oleh PT RDA Teknologi Indonesia, perusahaan oil services yang bergerak di bidang jasa, subservice, oil and gas. Jangan lupa ikutin podcast ini sampai akhir ya, karena kita akan memberikan informasi lanjut apa itu RDA Teknologi. Oke, Vel, kita mau ngobrol sama siapa nih, Vel, kali ini, Vel? Ya, ini pembicara kita spesial banget kali ini, Lis, dan teman-teman Go Insight semua. Jadi pembicara kita namanya Bapak Wahyu Wibowo. Nah, Bapak Wahyu Wibowo ini siapa? Beliau adalah Kadif Perencanaan Eksploitasi SKK Migas. Nah, jadi Wes. kenapa akhirnya kita ngundang Pak Wahyu Wibowo nih, Lis? Aku ingat tahun lalu saya datang di presentasinya Pak Wahyu Wibowo di Riau waktu itu, di acara convention IAKI. Kan. Beliau mempresentasikan tentang produksi cita-cita produksi migas Indonesia sampai 2030 ke depan. Dan itu beliau mempresentasikannya dengan sangat bersemangat dan sangat menarik. Jadi orang-orang jadi tergerak lah untuk melihat presentasi dia. Nah, kayaknya menarik banget kalau Bapak Wahyu bisa menceritakan kembali program tersebut di Podcastnya Geo podcast Insight ya. supaya kita ini tahulah ke depannya itu produksi migas Indonesia itu akan dibawa kemana sih? Nah, untuk itu telah bergabung bersama kami Bapak Wahyu Wibowo. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak, sudah mau hadir di podcast Geo Insight ini Pak. Oke, Pak Wahyu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin Pak Wahyu bisa ceritain sedikit ke teman-teman pendengar Geo Insight. Sebagai Kadif Perencanaan Eksploitasi SKK Migas, job desk Bapak sendiri di SKK Migas itu ngapain sih Pak? Karena mungkin beberapa pendengar kurang familiar. SKK itu tugasnya apa, Kadif Perencanaan Eksploitasi itu tugasnya ngapain, mungkin bisa diceritakan sedikit tuh Pak. Oke, terima kasih Mas ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya dan untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya, buat Mas Nurkolis dan buat Mas siapa satunya? Avel, Pak. Mas Avel. Oke. Jadi gini, kalau ditanya singkatnya gitu apa tugas sebagai Kadif Perencanaan Eksploitasi, ya memastikan program-program eksploitasi itu berjalan dengan baik, lancar, dikerjakan secara on time, on schedule, on budget. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Wah, tentunya banyak sekali pekerjaan administratif, pekerjaan teknikal, itu banyak sekali. Dan saya punya sekitar mungkin 30 tim ya di dalam divisi saya untuk memastikan program eksploitasi hulu migas di Indonesia itu berjalan dengan lancar. Itu kira-kira program besarnya. Kalau tugas besarnya, kalau detailnya itu banyak sekali ya. Kita berdiskusi dengan K3S, kita datang ke K3S, memastikan segala macam program yang sudah disusun bisa dieksekusi dengan baik. Kira-kira begitu. Oke. Bagus sekali ternyata ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu untuk gambaran singkat tentang fungsi dari Dinas Eksploitasi di Divisi Eksploitasi di SKK Migas. Nah, kita langsung masuk ke pokok bahasan pertama obrolan kita hari ini, Pak Wahyu. Khususnya soal produksi migas Indonesia, di mana di tahun 2020 ini kan kita mengalami apa yang dikatakan sebagai triple shock. Jadi, shocking pertama itu kita kena pandemi COVID, hampir setahun kita sudah mengalami pandemi COVID. Kemudian diperparah juga dengan nilai tukar rupiah yang terhadap dolar itu melemah, dan terakhir harga minyak sepanjang tahun 2020 kan sempat menyentuh titik terendah juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, dengan menghadapi tantangan yang sangat besar di 2020 ini, kabar industri migas Indonesia hari ini itu seperti apa sih Pak Wahyu? Jadi gini,
Memang 2020 itu challenging years ya. Jadi seperti disampaikan tadi dengan clear ya bahwa ada triple shock yang seperti dijelaskan tadi. Nah, sebelum saya menjawab kabar Indonesia, biar orang itu nggak terpikir bahwa oh ini Indonesia saja. Oh tidak, ini adalah isu pandemik, ini adalah pandemi global. Nah, bisa nggak saya share sesuatu sehingga orang bisa mendapatkan clear informasi dan nanti bagaimana dengan Indonesia gitu? Boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Ayo. Silakan. Gimana saya harus share ini? Saya bisa share? Bisa Pak, share screen-nya Pak. Share. Oke, share Bisa. screen ya. Sudah saya. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini adalah publikasi World Oil. Semua orang tahu kalau bekerja di industri upstream itu tahulah apa itu jurnal World Oil, itu jurnal yang terkenal di dunia. Dan ini dikeluarkan di September, ya nggak beberapa bulan yang lalu. Bahwa di second half 2020, Amerika yang kiblatnya industri hulu migas, itu kegiatan drillingnya itu di second half itu diperkirakan itu akan turun mencapai titik terendah seperti 122 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan ini dampak dari yang tadi triple shock itu. Jadi kegiatan industri hulu migas di sana itu pemborannya ya. Biasanya kan kegiatan industri migas itu dilihat dari berapa kegiatan, banyaknya kegiatan pemboran, berapa banyak rig yang bekerja. Itu turun sampai seperti di 122 tahun yang lalu. Nah, sebagai pembanding, di Indonesia kita juga turun. Tetapi coba kita lihat tahun 2020 mungkin outlook kita akan ngebor sebanyak 252, tapi hasil diskusi WPNB dengan K3S seluruh Indonesia, kita itu berencana tahun 2021 akan ngebor sekitar 616. Jadi naiknya lebih dari 2 kali lipat. Di tempat lain turun ya. Di kita oke, ini satu ini fakta satu ya. Yang nanti saya akan ke Indonesia. Fakta kedua, Restart Energi itu salah satu kayak konsultan yang terkenal, itu memperkirakan kenaikan pengeboran atau kenaikan jumlah sumur yang akan dibor di tahun 2021 dari 2020 itu hanya naik 10%. Coba dilihat Indonesia ya. Kalau kita lihat outlook-nya tahun 2020 mungkin hanya sekitar 250, kita planning 2021 kita akan ngebor di atas 600. Semoga aja ini bisa berjalan dengan lancar ya, tapi yang jelas adalah semua sumur ini sudah dikomit oleh K3S di dalam diskusi BPNB dan itu sebagai acuan untuk dikerjakan di tahun 2021. Jadi kita naik lebih dari double, bahkan hampir 3 kali lipat jadinya ya dibanding 2022. Sementara dunia hanya 10%. Ya, itu fakta kedua sebagai pembanding. Nah, yang ketiga mungkin saya skip karena nanti mungkin bisa saya jelasin. Nah, yang ketiga ini, bagaimana Indonesia? Ya memang turun semua. Hampir seluruh dunia kegiatannya turun gara-gara ada triple shock ini. Oil price turun, ada COVID, dan segala macamnya. Nah, jadi dari sisi seismik, 2D maupun 3D, development well, exploration well, workover, well service itu turun. Poin saya itu sebenarnya bukan masalah turunnya, karena turun itu dialami oleh semuanya. Poin yang paling penting adalah bagaimana recovery plan-nya untuk mengejar ketertinggalan yang di 2020. Dan tadi sudah saya tunjukkan seperti slide ini. Kita akan mempunyai tahun-tahun sibuk dari 2021 ke depan, terutama setelah dicanangkannya LTP, di mana kita mempunyai goal 1 juta barrel di 2030. Jadi gitu kira-kira. Ini kebayang ya gambaran dampak dan apa dampaknya ke Indonesia dan global, dan bagaimana kita meresponnya. Kira-kira gitu. Oke. Cukup tergambar jelas ternyata memang ini dampaknya sebenarnya nggak hanya ke Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami shocking yang akibat dari hal-hal yang mengejutkan di tahun ini ya Pak ya. Ya, kira-kira begitu. Iya, dan itu targetnya sendiri Pak, efeknya itu terhadap rencana kerja SKK Migas itu
Kan tadi turun Pak dan akan butuh recovery-nya di tahun-tahun depan itu akan tambah kerjanya makin makin berat lah gitu. Ini efeknya terhadap target rencana kerja SKK Migas gimana Pak? Ah, sebenarnya kerja di hulu migas kan kerja bareng ya, semua stakeholder yang ada di industri hulu migas. Kita coba kerucutkan, mungkin ada 3 atau 4 stakeholder, yaitu ada K3S, ada SKK, ada ESDM yang ada migas di dalamnya. Gini, untuk menuju target yang diinginkan tentunya perlu kerja keras, dan itulah tadi yang saya tunjukkan bahwa kita perlu pekerjaan yang masif dan agresif di 2021 untuk apa? Ya untuk mencapai target yang sudah dicanangkan di dalam APBN. Jadi target kita tidak pernah tidak adalah harus bisa bagaimana kita menuju ke target APBN, pencapaian target APBN. Dan syaratnya apa? Ya syaratnya tadi yang saya tunjukkan di dalam salah satunya adalah target pemborannya harus 600 ke atas. Kalau di bawah gitu susah kita mencapai ini. Kenapa? Karena 2020 sudah sangat impact-nya sangat besar. Yang pertamanya kita asumsikan bisa 735.000 di minyak, ternyata akhirnya jatuh di 706 gitu ya. Nah itu jadi ada dampak 30.000, itu dampak yang dari pertamanya kita perkirakan tidak ada COVID. Jadi COVID itu sendiri sudah kontribusinya sangat banyak. Maksudnya triple shock itu tadi memberikan kontribusi yang sangat besar. Tetapi kembali lagi saya bilang, saya tidak ingin tidak ingin memikirkan terus nggak bisa tidur, hanya memikirkan 2020. Yang lebih penting adalah bagaimana respon kita supaya 2021 bisa bangkitnya jauh lebih cepat dibanding yang lain kalau bisa, gitu kan? Dan itu tadi sudah ditunjukkan dari program kerja yang sudah kita susun, jauh lebih agresif dibanding apa yang ada di rata-rata dunia seperti yang saya tunjukkan tadi. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini menarik nih soal produksi yang sudah dicanangkan oleh SKK Migas. Memang rencana di tahun 2020 tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun diusahakan 2021 ke depan kita akan mengejar target itu tadi. Nah, sekarang udah ada vaksin ya, Vel ya. Iya. Program yang kita dengar tahun 2019 kemarin yang dikampanyekan Pak Wahyu dan kawan-kawan di SKK Migas adalah menuju produksi minyak Indonesia 1 juta barrel oil per harinya. Nah, itu kemarin ya akhir tahun 2019 yang saya ingat Pak Wahyu dan SKK Migas memanggil semua K3S untuk mengkampanyekan ini. Karena ini adalah pekerjaan bersama, bukan pekerjaan SKK Migas sendirian. Jadi pekerjaan bersama dengan K3S dan stakeholder lain. Nah, yang ingin kita tanyakan nih Pak, mengenai program itu. Mungkin sebelum kita nanyain kabar programnya, Pak Wahyu bisa menceritakan sedikit, apa sih sebenarnya program 1 juta BOPD itu, kenapa harus 1 juta dan kenapa harus 2030 gitu Pak? Sebelum nanti menjawab progres dari penyelenggaraan program itu Pak. Monggo Pak Wahyu. Jadi gini, nanti saya bisa jelaskan panjang lebar. Kira-kira begini, pada saat kita ingin jadi gini, supaya kita bisa fokus terhadap apa yang akan kita kerjakan, kita harus punya guideline. Guideline itu berupa long term plan. Kalau tidak, kita hanya bekerja dari tahun sekarang ke tahun besok tanpa tahu grand strateginya seperti apa. Akhirnya dibuatlah yang namanya long term plan itu, yang sekarang menjadi long term plan Hulu Migas Indonesia. Nah, bagaimana long term plan kok tiba-tiba bisa 1 juta kok pas-pas benar, atau 2030 kok pas-pas benar gitu. Enggak, jadi itu dibangun dari basis data yang ada. Jadi ini bottom up, benar-benar bottom up, bukan ada perintah pokoknya saya pengen sekian tahun sekian, enggak ada itu. Jadi ini benar-benar dibangun oleh bottom up berdasarkan resources yang ada. Kita hitung, kita evaluasi, kita validasi, dan ternyata memang memungkinkan untuk 1 juta barrel di 2030. Pertanyaannya apakah bisa tercapai? Ya sekarang kita nggak tahu, tetapi proses menuju ke sana harus harus dirintis gitu.
Dan dengan adanya LTP, proses-proses itu bisa kita lakukan. Apa yang dibutuhkan sekarang, apa yang dibutuhkan tahun depan, apa yang dibutuhkan 3 tahun lagi, supaya itu tercapai. Dan kita nggak tahu, karena itu kan rahasia Tuhan apa yang terjadi nanti. Tetapi kita memastikan bahwa proses menuju ke sana dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran kenapanya kok tiba-tiba ada 1.000.000 2030. Nah, yuk kita lihat gini ya, kita lihat apakah ini realistis atau tidak gitu ya. Karena banyak yang bertanya, ini enggak realistis, ini apa? Yuk kita lihat. Saya ingin menunjukkan. Oke ya, saya akan share lagi satu gitu. Oke, Pak. Share ya, kalau boleh. Udah kelihatan ya? Oke, udah Pak. Oke. Ini adalah produksi Amerika, ya, di produksi Amerika. Semoga pointer saya kelihatan. Ini adalah produksi minyak Amerika dalam juta barrel per hari. Pada tahun 2010 ini mulai naik. Kita tahu di sini karena adanya oil and gas boom dari unconventional resources, shale oil dan shale gas. Di 2010 mulai kelihatan akan menanjak tinggi. Habis itu ada turun sedikit, ini gara-gara harga minyak pada waktu tahun 2016, 2015 itu mulai turun. Dan di sini ada turun di tahun 2020 ini gara-gara COVID. Tidak ada satupun orang Amerika saat itu, baik yang tugasnya memprediksi bahwa akan bisa produksi di tahun 2020 itu 12 juta. Atau double dari tahun 2009. Kenapa? Ini saya tunjukkan apa yang mereka prediksi di tahun 2009. Nggak ada satupun. Mungkin di tahun 2009, kalau ada orang memprediksi itu produksinya 12 juta, dianggap orang gila. In fact, sekarang terjadi itu. Gitu. Dan dalam waktu hanya 10 tahun. Gitu. Di tahun, akhirnya mereka merevisi di tahun 2015 prediksinya. Masih meleset juga. Gitu ya. Nah, di 2019 juga meleset karena ada COVID gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana itu. Nah, belajar dari Amerika itu, pertanyaannya itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada adalah bagaimana proses untuk menuju itu bisa kita lakukan, sehingga targetnya bisa tercapai. Yang ketiga, bahwa untuk mencapai 1 juta barrel itu bukan pekerjaan yang sprint. Kita tidak lari 100 meter, ini maraton. Sehingga endurance kita, energi kita ya memang harus di-keep jaga di energi yang tinggi dan terus-menerus gitu. Ini bukan kerja satu malam yang sekarang saya ngebor besok 1 juta barrel. Kalau bisa kayak gitu saya juga ingin. Masalahnya kan tidak bisa. Gitu kan. Nah, itu saya ingin menunjukkan itu untuk mengarah ke yang lebih detail. Apakah ini realistis gitu ya. Nah, ini di Indonesia. Akhirnya muncullah strategi ini. Kita bisa 1 juta di sekitar 2030 di sekitar segini kan ya. Nah, coba kita lihat. Akibat COVID itu kita 735. Sebelum COVID kita seharusnya 735, karena COVID 706. Sebenarnya LTP itu memprediksi di 726. Artinya apa? Kalau nggak ada COVID, kita itu sebenarnya di atas LTP. Masih on the track. Gitu. Nah, prediksi kita nanti kita on track lagi di 2022 atau 2023. Kita on track lagi. Kembali ke rel semula. Jadi gitu. Jadi sekarang SKK Migas itu fokusnya adalah bagaimana kita mengembalikan itu ke track semula dan bagaimana apa yang dibutuhkan itu, enabling faktornya itu apa gitu. Nah, kira-kira itu adalah yang akan kita lakukan ke depan. Saya akan terus untuk menunjukkan realistik enggak gitu. Biar jelas ini. Semua orang tahu ada Perpres 22 tahun 2017. Di dalam Perpres yang disebut dengan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, inilah proyeksi produksi Indonesia ke depan sampai 2050 dari tahun 2015. Ini Perpresnya karena tahun 2017 tentunya ditandatangani 2017. Semua orang tahu yang membuat Perpres itu pasti orang hebat-hebat saat itu. Iya kan? Nggak mungkin presiden menandatangani sesuatu kerja yang tidak kerja hebat. Pasti kerja hebat gitu kan. Tidak ada yang salah dengan ini. Ahli-ahli pada saat itu memprediksi berdasarkan data dan informasi pada saat itu tahun 2016. Dan apa yang terjadi?
apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dibanding dengan aktual. Kita bisa lihat aktual produksi itu di sini. Yang seharusnya diprediksi di 500. Kita produksi sekitar 706 tahun ini. Artinya hampir 200.000 lebih tinggi. Ya. Coba bayangin kalau kita anggap kita tetap ikutin 200.000 lebih tinggi aja. Sampai 1 juta juga loh. Ya kan? Iya, Jadi kita itu punya track record bahwa kita itu lebih tinggi 200.000. Nah kalau kita ikutin 1 juta juga, ini satu gitu ya, bahwa kita punya track record untuk mencapai 1 juta, jangan salah. Terus yang kedua, kita itu punya tenaga kerja kelas dunia. Wah, you name it, banyak ahli-ahli kita diakui di dunia, nggak perlu diragukan lagi lah. Terus yang ketiga, cadangan kita banyak, cekungan belum dieksplor banyak. Jadi sumber dayanya jangan diragukan. Orangnya jangan diragukan kemampuannya, sumber dayanya jangan diragukan banyaknya. Terus apakah kita punya track record? Oh punya. Oh kita pernah punya produksi sampai 1,6 juta kok. Ya kan? Jadi kita punya track record bahwa kita pernah mendevelop sesuatu yang besar. Bahkan duri EOR itu terbesar di dunia loh, di Indonesia. Semua itu menjadi patokan dunia saat itu. Jadi jangan diragukan lagi, kita punya track record, kita punya, terus infrastrukturnya ada. Oh ada, kita pernah produksi 1,6 juta barrel, dan pernah kita deliver ke market sebesar itu. Jadi nggak ada yang harusnya meragukan apakah realistik atau tidak. Pertanyaannya adalah, kita mau kerja bareng, kerja keras nggak menuju itu? Itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan bersama. Nah, kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Ternyata ya emang realistis ya, Bel ya, setelah melihat pemaparan dari beliau gitu. Banyak orang kan 1 juta, mimpi mungkin di tahun 2030 cuman angan-angan aja gitu. Ternyata setelah dijelaskan dengan detail ya memang itu angka yang realistis untuk mencapai segitu. Benar. Sebenarnya nih, saya ada satu lagi yang membuat mungkin biar orang nggak lagi meragukan ya. Saya tunjukkan satu evidence lagi. Biar orang nggak meragukan. Boleh, Pak. Nah, maksud saya biar orang itu tidak bertanya lagi, ini ada nggak barangnya supaya bisa 1 juta. Mungkin nggak gitu. Biar nggak diskusinya di situ. Diskusinya biar lebih konstruktif adalah, yuk apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Karena itu angka-angka itu tadi unconstrained, masih banyak masih banyak barrier-barrier yang harus kita lepas. Gitu ya, supaya apa? Supaya ini tercapai. Ini saya ingin satu share lagi yang membuat supaya kita kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, di tahun 2020 untuk memvalidasi LTP kita 1 juta enggak atau apa itu enggak gitu ya. Semua K3S di Indonesia kita mintain datanya terkait dengan LTP-nya K3S. K3S A, B, C, D, E sampai Z, semua K3S, eksploitasi, eksplorasi kita mintain data LTP-nya. Habis itu data LTP itu kita gabung menjadi LTP-nya Indonesia. Nah ternyata 1 juta. Loh, terus pertanyaannya, mungkin nggak? Ya mungkin. Jadi semua orang sekarang harus bekerja sama bareng-bareng bagaimana LTP masing-masing K3S itu kita wujudkan bersama. Apa yang kamu butuhkan untuk bisa itu direalisasikan gitu. Yuk kita diskusi. Selama proyek itu ekonomis, selama proyek itu bisa menambah added value, harusnya tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan karena memberikan added value. Nah, enabler itu untuk itu terjadi, itu yang perlu kita diskusikan. Tidak mudah, pasti kalau mudah kan sudah terjadi, gitu ya. Perlu kerja keras, iya. Kalau perlu satu hari nggak 24 jam, 36 jam kayak atau 48 jam gitu, karena waktu kita terbatas gitu. Kira-kira gitu. Oke, ini menarik banget Pak, karena kalau dari pemaparan Pak Wahyu tadi kan kita nggak usah ragukan lagi dari sisi kemampuan kitanya. Yang pertama, ternyata dari rencana yang dituliskan Perpres tahun 2015 atau 2017 tadi, kita udah di atas itu sebenarnya sekarang. Yang kedua, secara historical kita juga pernah sampai 1,6 juta bahkan per hari. Dari sisi SDM pun kita juga
nggak kalah punya world class quality untuk SDM. Nah, ternyata semua K3S tadi punya rencana jangka panjang perusahaan ketika digabungkan jadi rencana jangka panjang migas nasional itu juga mendukung. Nah, pertanyaan lanjutan dari saya, Pak, kalau kita sudah punya modal dan histori untuk menuju 1 juta BOPD, dari SKK Migas sendiri ada strategi khusus nggak sih, Pak, agar rencana yang sudah dicanangkan ini bisa terwujud dengan maksimal? Sebagai gambaran mungkin di beberapa tahun belakangan ini kan SKK Migas sangat giat untuk mendorong adanya salah satu strategi yang terbaru itu kan keterbukaan data. Lalu ada juga soal kebijakan tahun ini boleh memilih, boleh growth split ataupun boleh cost recovery. Nah, hal-hal yang semacam itu ada nggak sih, Pak, dari SKK Migas strategi khusus yang berujung kepada cita-cita 1 juta BOPD ini bisa terrealisasi? Gimana, Pak Wahyu? Oke. Strategi khusus, pasti ada. Nggak semua orang itu harus punya strategi. Kalau kata Sun Tzu itu kan, kalau kita nggak punya strategi itu sebenarnya kita mengarah ke kekalahan. Tapi gini kira-kira, strateginya apa gitu? Nah, strateginya kita harus breakdown. Strategi jangka panjang itu sebagai guidance, strategi jangka pendek itu sebagai sesuatu yang harus dideliver tahun per tahun, dan itu harus kita harus punya itu kriteria di tahun ini harus ngapain, targetnya seperti apa harus dikerjakan. Nah, tetapi ada satu yang ingin saya share ini lagi ya. Kita mulai dengan apa strategi SKK sebagai SKK. Oke, sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Strategi SKK itu clear. Pokoknya pekerjaan untuk mengejar dan untuk mencapai target 2030 tidak bisa tidak ya ini. Kita harus melakukan not business as usual atau business unusual. Nah, tapi SKK memilih not business as usual biar kelihatan ada not ya. Kita harus bekerja tidak umum. Nah, bagaimana mentranslate itu pekerjaan tidak umum menjadi 3 kata ajaib, yaitu 1 masif ya. Masif itu apa? Ya kalau bekerja jangan kecil-kecil lagi. Kalau ngebornya kita di 200 sumur dalam setahun, ya produksi ya gitu-gitu terus. Kita harus mengarah ke 1000 sumur setahun. Kembali seperti tahun 2014, 2013. Ini sumur pengembangan aja ya, sumur eksplorasi ada lagi. Nah, terus yang kedua agresif. Ya kalau bisa kita kerjakan sekarang kenapa nanti gitu. Kita percepat semua proyek gitu. Apa yang diperlukan? SKK membantu dan ibaratnya menemani terus proses itu supaya apa? Proses perizinan, proses pengadaan segala macam apa? Supaya pekerjaan bisa dilakukan sekarang. Karena pekerjaan besok itu menunggu dan menumpuk. Jadi harus kita kerjakan dan kita percepat. Yang ketiga semuanya harus efisien. Kita nggak mungkin kan membuang-buang uang hanya supaya masif dan agresif gitu. Ya, tetap harus efisien. Nah, untuk itu, untuk mencapai goal yang besar itu, ya tentunya kita mulai dari goal 2021 dulu dong gitu. Karena adalah nonsense kita ngomong target 2025 kalau 2021-nya tidak dilakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan 2021. Nah, key point pencapaian lifting 2021 seperti yang termaktub di dalam APBN itu kira-kira ini gitu. Apa yang harus dilakukan? Key point-nya ya detailnya banyak, tapi key point-nya ini. Kita harus meyakinkan bahwa produksi gas bisa diserap oleh pasar sebanyak mungkin. Kalau perlu ada market baru sehingga gas-gas yang belum atau akan dimonetisasi di masa depan bisa dijual. Terus karena pengeboran itu akan double dan hampir triple, kita yakinkan bahwa persiapannya kita mulai sekarang. Karena contohnya begini, untuk kontrak rig itu butuh jangka waktu yang agak lama. Jadi kita lakukan sekarang. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan di 2021 itu isinya kalau bisa, kalau rig itu ngebor, tapi tidak menunggu sumur gitu. Jadi ngebor, tidak menunggu pengadaan gitu. Jadi ngebor, sehingga efisien. Terus kita tahu ya, Banyu Urip dan Rokan itu kontribut hampir 50%, mungkin lebih bahkan 50% dari produksi Indonesia. Kita harus menjaga 2 lapangan itu berproduksi di tingkat yang paling top. Terus jadwal proyek on stream kalau bisa tidak mundur, on time.
fokus ke Pertamina, suka tidak suka ini, karena Pertamina itu akan menjadi kontributor terbesar nih. Begitu Rokan jadi Pertamina, Pertamina menjadi kontributor produksi terbesar nasional. Artinya apa? Karena kontributor terbesar nasional, ya tidak ada salahnya SKK meluangkan resource-nya yang lebih dibanding yang lain ke Pertamina. Enggak salah, karena memang kontribusinya besar. Terus ada keputusan pemberian insentif ini, fleksibiliti negara itu seperti apa? Untuk apa? Memonetisasi semua potensi yang dimungkinkan untuk dimonetisasi. Terus mengeksekusi program kerja 2021 secara tuntas, on time. Yang tadi sudah saya jelaskan, pengeborannya masif. Dan yang tidak kalah penting adalah kita tahu 2021 nanti Rokan akan berpindah ke PHR, yaitu Pertamina Hulu Energi. Kita yakinkan transisinya smooth. Itu kira-kira 2021 ya. Nah, untuk 2000, sorry saya stop dulu share-nya. Untuk 2022, 2023 dan seterusnya kita yakinkan matra yang 3 tadi itu dilaksanakan. Contoh ya, yang ingin saya tunjukkan satu strategi aja. Saya kan nggak mungkin menjelaskan ada 4 strategi kita kan, maintaining base supaya tetap tinggi. Terus yang kedua itu bagaimana mentransform dari resource ke reserve ke produksi, itu banyak PUD, proyek-proyek. Yang ketiga EOR. Nah, saya ingin menjelaskan yang keempat. Itu terkait dengan strategi eksplorasi aja, biar ini ya, satu aja, karena keterbatasan waktu ini pasti kan. Nah, di strategi eksplorasi ini tak kasih contoh aja. Tahun ini kita ngebor hanya sekitar 20-an. Tahun depan kita dobelkan sekitar 40 targetnya. Dan itu sudah di-commit di WPNB. Jadi eksplorasi akan juga agresif. Terus ya, tahun 2020 semua tahu kan Jambi Merang melakukan survei seismik 2D terbesar nomor 2 di Asia Pasifik dan terbesar di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir. Di open area, artinya di area yang selama ini belum dilakukan surveinya. Karena tidak di dalam WK-nya dia, tidak di dalam tempat di mana dia memproduksi, di open area. Itu 2020. Nah, bagaimana 2021? 2021 akan ada subvolcanic vibroseismic survei terpanjang yang pernah ada di Republik ini. Di Pulau Jawa. Itu satu. Yang kedua, akan ada reprocessing pseudo 3D seismik, dan itu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, 270.000 km². Yang ketiga, akan ada airborne full tensor gravity survey di Papua, dan terbesar yang pernah ada di Republik ini, ya, 106.000 km². Terus akan ada reprocessing 2D seismik yang kemarin di Jambi Merang itu diambil, akan direproses menjadi pseudo 3D mungkin. Nah, dengan itu tadi, terbesar segala macam, harapan kita apa? Ya harapan kita mendapatkan sesuatu yang giant discovery kalau dari sisi eksplorasi. Iya dong. Nah, apakah ada giant discovery? Ya kita berdoa semuanya ada. Nggak ada yang tahu bakal dapat ada tidak, hanya Tuhan yang tahu kan. Tetapi kan Tuhan bilang di dalam Al-Quran, berfirman kalau ingin berubah nasib kamu, ya kamu harus berusaha kan. Nah ini adalah usahanya. Dan usahanya apakah sepadan? Sudah sepadan karena kita besar-besar. Kalau ingin memancing ikan besar, ya jangan pakai umpan kecil. Dapat ikan wader kan. Nah kalau ingin memancing ikan besar, ya umpannya besar gitu. Pekerjaannya besar, nggak pekerjaan kecil. Nah, itu adalah strategi SKK ke depan. Wow. Sudah dijelaskan dengan sangat lengkap ya, Vel ya, sebelum. Ya, ini yang alasan kenapa kita minta Pak Wahyu menjelaskan. Karena dengan penyampaian tadi, kita menjadi bersemangat, optimis bahwa ke depannya ini akan padat sekali aktivitas migas di Indonesia. Dan insya Allah, apa yang kita cita-citakan bersama tadi dengan misi agresif, masif, dan efisien itu bisa dicapai bersama. Iya. Terus gimana nih? Tentunya dengan yang tadi, iya, tentunya yang dengan adanya yang processing pseudo 3D seismik yang terpanjang, kemudian ada airborne gravity di Papua yang
terbesar di Republik ini, kayaknya nanti itu bakal menambah optimistik ya kita, Vel. Ya, didoakan saja bahwa proses eksekusinya itu nanti di 2021 bisa lancar, tidak terkendala apapun. Karena kan kita nggak ngerti nih ya ke depan ini apakah apa ini pandemik ini bakal ada ngehit lagi, lebih parah lagi. Kita berharap dengan vaksin datang segala macam kita kembali normal sehingga kerja besar yang sudah di planning tadi kita selesaikan. Karena kalau tidak terselesaikan, ya apa yang kita planning pasti mundur. Kita harus readjusting planningnya gitu. Gimana cara masih mengejar lagi ketertinggalan yang akan datang lagi gitu. Nah, semoga dengan dukungan semua stakeholder yang ada di Indonesia, dan ini merupakan kerja kita semua, apa yang tadi saya jelaskan dan saya explain itu bisa dilaksanakan dengan lancar di tahun 2021 ya. Amin. Kira-kira. Semoga semuanya lancar dan pandemi ini sudah berakhir nanti Pak ya. Oke, Pak, selain ke 1 juta BOPD tadi Pak, harga minyak rata-ratanya kan sekitar 30 sampai 40 dolar di tahun ini gitu. Nah, ini yang tadi harga itu kan tentunya berpengaruh terhadap proses bisnis migas itu sendiri, Pak. Itu bagaimana sih Pak Wahyu sendiri memandang industri migas Indonesia ke depannya, Pak? Selain yang sudah ditargetkan tadi 1 juta BOPD di tahun 2030. Wah, kalau ke depannya seharusnya tadi yang saya jelaskan itu udah crystal clear. We going to have a very busy dan very active activity di tahun 2021 ke depan ya. Karena itu bukan lagi pilihan boleh relax gitu. Kalau ingin mengejar itu syaratnya harus in gitu. Nah, terkait harga minyak ya. Saya koreksi ya, harga minyak rata-rata brand Indonesia itu dekat dengan brand kira-kira. Patokannya brand. Itu kira-kira saat ini itu mungkin kalau sekarang itu as we speak today ini harga minyak itu sekitar 50 brand, Mas. Udah 50 brand ya. Nah, rata-rata sampai hari ini brand itu sekitar 41, 42. Sudah sekitar segitu. Harapannya adalah 2021 lebih tinggi lagi gitu. Semua institusi yang memprediksi ada harga minyak akan di sekitaran 50-an lebih kalau nggak salah. Jadi dengan harga minyak segitu harusnya ya tidak apa yang sudah kita planning di 2021 melalui diskusi WPNB yang merupakan program kerja seluruh perusahaan minyak di Indonesia dan sudah kita setujui, itu harusnya sih tidak ada kendala gitu. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi semua yang terkait itu merealisasikan itu gitu. Jadi tidak ada pilihan lagi kita kerja leha-leha lagi, nggak ada pilihan lagi itu. Karena kerjaan ke depan itu mengharuskan kita itu berperilaku berbeda dengan kemarin. Mas, kalau ingin berbeda, tentunya tidak bisa melakukan cara yang sama. Harus melakukan cara yang berbeda. Ingin hasil berbeda, cara yang sama itu aneh saja gitu. Jadi kita harus melakukan yang berbeda. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, let's do it. Jadi ke depan masih akan sangat aktif. Oleh karena itu saya berharap semuanya kerja bareng, kerja tuntas di 2021. Iya. Ya, sesuai slogannya SKK Migas sendiri tadi Pak ya, not business as usual gitu. Dengan masif, agresif, dan semua itu ditambah dengan efisien gitu. Gitu, Vel. Iya. Ini ya kita doakan bersama ya, karena kita juga ikut optimis dengan semangatnya SKK Migas bersama dengan KTPS lain tentunya. Apalagi kita kan sebagai geoscientist muda dan banyak pendengar kita ini juga fresh graduate, geologis, petroleum engineer, geofisis gitu Pak, yang beberapa tahun terakhir itu melihat masa depan migas Indonesia ini masih cukup cerah nggak sih untuk kami gitu kan, apalagi di tahun ini terkena triple shock, tahun depan udah ditakut-takutin dengan industri migas akan ditelan oleh industri renewable energy, energi listrik dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau Pak Wahyu sendiri memandang masa depan industri migas secara umum,
khususnya untuk memberikan insight kepada para pendengar kita yang mungkin masih bercita-cita untuk ketika mereka lulus nanti beraktivitas di industri migas, karena tadi kan Pak Wahyu menggambarkan aktivitasnya masih sangat sibuk banget itu beberapa tahun yang akan datang, maka itu sebenarnya opportunity juga buat teman-teman. Itu ada pesan khusus nggak Pak untuk pendengar kita Pak? Oke, tadi ya terkait dengan adanya renewable energy segala macam, meskipun itu ada, itu bukan berarti kebutuhan akan minyak dan gas di Indonesia itu turun, enggak, tetap naik. Jadi tidak bisa men-switch secara langsung, tidak bisa, ya. Tapi tetap naik. Jadi artinya apa? Kebutuhan akan energi dari migas itu masih dibutuhkan oleh enggak hanya Indonesia sebenarnya, untuk dunia juga membutuhkan itu. Meskipun ada renewable energy ya, gitu ya. Jadi kebutuhannya masih tinggi. Nah, betul ya. Saat ini yang saya dengar ini, saya nggak pernah ngecek datanya. Katanya di perminyakan saja, saya kan alumni perminyakan, katanya setahun itu ada 2.000 lulusan seluruh Indonesia. Bagaimana dengan geologi, bagaimana dengan geofisis, yang semua mungkin akan sebagian masuk ke upstream industri migas ya. Ya kalau pekerjaannya turun, aktivitasnya turun, ya pasti banyak pengangguran, atau banyak, paling tidak orang tidak bekerja di bidangnya gitu. Nah, apa yang dilakukan ini, optimisme yang tadi saya jelaskan untuk mencapai 1 juta barel di 2030, itu mengharuskan kita melakukan pekerjaan seperti pada level di tahun 2012-an. Di saat itu rate-nya banyak, sumur yang dibor itu mungkin di sekitaran 1.800 sumur per tahun. Nah, kalau itu kita kerjakan, bisa dibayangkan berapa drilling engineer yang dibutuhkan, berapa wellset geologis, berapa RI. Tentunya akan mengambil banyak tenaga kerja dan menyerap lulusan-lulusan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh lulusan-lulusan itu? Ya upgrade skill-nya. Upgrade skill sehingga apa? Sehingga semoga aja mulai tahun depan aktivitas mulai picking up dan langsung gaspol untuk menuju 1 juta gitu ya. Nah, saya itu berharap begini, saya itu paling seneng kalau ada anak muda tiba-tiba saya mendengar diangkat menjadi direktur, diangkat menjadi vice president. Oh, saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena di anak muda inilah perubahan itu terjadi, dan saya yakin itu dan saya percaya itu gitu. Nah, kaum milenial itu dengan segala kemampuan yang dipunya, tool yang dipunya, ya harus memanfaatkan itu gitu. Gantilah kami dengan cepat gitu. Saya mungkin setahun, 2-3 tahun lagi sudah nggak beredar gitu ya. Gantilah kita dengan cepat gitu. Untuk itu persiapkan skillnya, gunakan segala macam yang saat ini ada untuk bisa dilakukan dan bisa mentransformasi industri migas Indonesia ini. Saya itu mendengar gini, industri migas Indonesia 9 tahun lagi habis, minyak Indonesia 9 tahun lagi habis. Buat saya, semenjak saya kuliah tahun 90 dulu, seperti itu tuh ya saya dengar. Jadi nggak perlu bingung. Seperti itu saya dengar, dan datanya memang menunjukkan itu, dan sekarang belum habis. Jadi saya ingin memberikan informasi atau ingin menanamkan di kepala setiap anak muda bahwa migas itu tidak akan pernah habis. Yang habis itu ide kita bagaimana mengambil migas itu. Selama ide kita ada, nggak akan pernah habis. Ya paling tidak habisnya itu nanti mungkin setelah saya nggak ada juga di dunia ini gitu. Jadi nggak akan habis dalam time frame waktu saya di dunia gitu. Percayalah gitu ya. Yang penting idenya jangan pernah habis gitu. Masih menunggu ide-ide baru, terobosan-terobosan baru dari kaum milenial. Yang kita tahu di teknologi sudah dilakukan. Nah, di minyak kita tunggu itu. Di industri migas kita tunggu ya. Gitu, Mas. Itu pesan yang berguna banget buat teman-teman pendengar tentunya, bahwa ingat di tahun 2021-2022 pemerintah K3S stakeholder di industri migas akan gaspol. Jadi kita dukung dan kita doakan semoga lancar. Teman-teman persiapkan dirinya, technical skill-nya juga diasah, sehingga ketika kesempatan itu terbuka, kalian sudah siap untuk bergabung di industri ini.
Oke. Oke, sebelum kita tutup dan kita akhiri sesi obrolan ini, Pak Wahyu ada pesan closing statement nggak, Pak, untuk kita semua, Pak? Ada, Mas. Oh, silakan, Pak. Semoga Siapa? kelihatan ya screen saya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, jadi gini, kita sudah ngomong mungkin sekitar 46 menit kalau di jam saya. Ya, benar, Kalau Pak. seandainya hanya ada satu slide saja yang bisa ditaruh di kepala kita, di take away dari meeting ini, ya slide ini, gitu ya. Udahlah, lupakan yang lain, tapi ini jangan dilupakan, gitu ya. Bahwa untuk mencapai target-target besar ke depan itu, ini yang dibutuhkan. Not business as usual. Ditranslate menjadi masif, agresif, efisien. Ini adalah magic word yang saya ingin berikan ke siapapun yang mendengar, siapapun nanti yang melihat ini, untuk dibawa pulang gitu. Karena inilah yang menjadi kata ajaib yang memotivasi kita untuk mewujudkan kerja keras, kerja besar itu. Ya. Nah, untuk itu ya kita harus bertransformasi seperti gambar yang paling kanan. Transformasi itu apa? Transformasi itu kita harus berubah, bukan berubah warna saja ya. Bukan berubah dari gemuk ke langsing atau langsing ke gemuk, bukan itu. Berubah itu benar-benar transform. Seperti kupu-kupu. Dari yang ugly menjadi beautiful. Dari yang hanya bisa ngesot, itu bisa terbang gitu. Jadi perubahannya itu perubahan yang memang drastis gitu. Enggak hanya saya lebih langsing sekarang, saya lebih berotot. Enggak kayak gitu. Jadi membutuhkan sesuatu perubahan yang sangat-sangat mendasar dan drastis. Untuk apa? Ya untuk mengerjakan, mencapai tujuan besar itu. Kira-kira itu closing statement yang ingin saya berikan, ya. Seandainya, ingat sekali lagi saya tekankan, seandainya ingin dibawa semua pembicaraan ini, yang ingat ini aja, masif, agresif, efisien. Makasih, Mas. Yes. Dan keywordnya tadi, Fer. Keywordnya tadi transformation, Fer. Iya. Keywordnya tadi transformasi. Ini salah satu sesi terbaik kita untuk mendengarkan cerita soal industri migas di Indonesia, dan semoga teman-teman semua juga mendapatkan pembelajaran yang ini ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Wahyu untuk waktunya, untuk insight-nya dan semangatnya yang diberikan untuk kita semua yang mendengarkan podcast ini nanti. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Elis mungkin? Iya, sudah semoga ini ya, kalau menginspirasi, karena saya bukan inspirator, bukan motivator, gitu. Yang penting semoga informasi ini bisa ditangkap gitu ya, sebagai bentuk optimisme kita bahwa ke depan itu jalannya itu nggak gampang, tapi achievable. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. RDA sendiri bekerja sama dengan lebih dari 10 perusahaan partner bisnis di seluruh dunia di bidang subsurface oil and gas, termasuk drilling, geoscience, reservoir, dan production. Udah di penghujung podcast nih, dan alhamdulillah podcast hari ini disponsori oleh PT RDA Teknologi Indonesia atau Rothschild Data Analyst, yaitu perusahaan oil services yang bergerak di bidang subsurface yang telah bekerja sama dengan lebih dari 10 partner, expertise, dan teknologi di seluruh dunia, antara lain software provider untuk GNG, reservoir, drilling, and production. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan apa aja produk dari RDA, bisa follow media sosialnya RDA ya. LinkedIn-nya di Rothschild Data Analyst, kemudian IG-nya @RDA besar semua Indonesia, YouTube-nya RDA Teknologi Indonesia, dan websitenya www.rothschild.com. Jangan lupa teman-teman juga bisa follow Instagramnya @geoinsightid, dan ikuti kita juga di YouTube dan Spotify @geoinsight. Di situ kita sudah lebih dari 40 episode. Teman-teman bisa mendengarkan episode ini dan episode-episode sebelumnya. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Sama-sama, Mas.
Semoga Media. berguna buat semuanya. Iya, pasti ini berguna banget ini Pak. Ya. Terima kasih, kita tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Baik, Assalamualaikum.